Halo semuanya, kami dari Sekolah SMP Regina Pati Surakarta akan menunjukkan hasil karya kami yang berjudul Aku Cinta Indonesia. Mari disimak ya. Sebagai umat Katolik dan umat pilihan Tuhan, kita generasi muda harus tanggap dan beriman, serta mampu menghayati kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sengsara, wafat, dan kebangkitan kali ini, kita akan membahas secara konkret tentang cinta alam dan budaya Indonesia. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus bisa kita lakukan sebagai contoh konkret dalam mencintai alam dan budaya kita. Sebagai contohnya, kita mampu menahan rasa keinginan daging untuk merusak atau memberi dampak buruk terhadap alam dan budaya guna memperoleh kesenangan pribadi. Keinginan daging harus kita hilangkan dan matikan. Dengan kata lain, menghilangkan perilaku yang dapat merugikan alam dan budaya kita Indonesia. Karena keinginan daging sedikit banyak akan berpengaruh rusaknya budaya dan alam kita. Maka dengan itu, kita harus melawan dan menghilangkan keinginan daging dan mampu menghadirkan keinginan roh yang mampu mempertahankan sifat kebaikan diri kita, sehingga alam dan budaya mampu kita jaga. Setelah kita mampu melawan keinginan daging dan menghadirkan keinginan roh, maka kebangkitan akan diri kita untuk mencintai alam dan budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Contohnya, keinginan daging, menebangi pohon dan mengambil kayu untuk kepentingan finansial kita. Faktanya, seharusnya kita melawan keinginan daging dan keinginan roh, mampu merawat pohon dan alam jadi hijau, dan mampu menahan air dan tanah. Dengan begitu, kita bisa disebut dengan makna kebangkitan, yang berarti mampu melewati sengsara dan wafat diri untuk bangkit menjaga alam. Contoh lain, kita harus mampu mempertahankan budaya atau lagu daerah dari klaim bangsa lain, dengan gigih dan mati-matian untuk bangkit dan menjaga budaya kita dari bangsa lain. Jadi dari perikop di atas, kita menghayati firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci 2 Raja-Raja 17 ayat 33 yang berbunyi, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu, mereka beribadah pada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Yang mempunyai makna, umat Allah masih mengikuti adat atau budaya bangsa lain, dan hal ini dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu, sama halnya dengan saat ini, ada beberapa budaya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga harus dihindari. Jangan sampai mencemari tubuh Kristus dengan perbuatan tercela dan memiliki dosa, sehingga kita selalu berkenan di hadapan Allah dan dilimpahi berkat berkepanjangan. Kesimpulannya, cinta tanah air, budaya, dan alam Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari ajarannya. Indonesia memiliki pulau yang cukup banyak, maka dari itu di setiap pulaunya pasti memiliki budaya yang beragam dan juga berbeda-beda. Contohnya seperti kerajinan. Kerajinan itu juga bisa berupa kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah produksi kerajinan yang bersifat lunak dan juga mudah dibentuk. Contohnya seperti kerajinan bahan lunak adalah tas yang terbuat dari serat, patung yang terbuat dari tanah liat, gerabah dari tanah liat, dan masih banyak juga lainnya. Kerajinan ini juga memiliki manfaat yang cukup banyak, maka dari itu kerajinan ini sering diperjualbelikan ke orang-orang. Kerajinan ini pun banyak dibeli dan diminati oleh orang-orang lokal. Mereka yang membeli kerajinan ini digunakan sebagai hiasan dan juga kebutuhan mereka. Indonesia sudah merdeka selama bertahun-tahun, dan sekarang semua negara yang berusaha menjajah Indonesia dulu sudah damai. Pada hari ini, saya akan kembali ke waktu yang dulu dan berusaha menjelaskan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia beserta peninggalannya dan faktornya. Pada tahun 1486, Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Portugis menyebarkan agama Katolik Roma, serta membuat pendirian pos dan benteng perdagangan, serta unsur budaya Portugis masih penting di Indonesia. Portugis mundur dari Indonesia, meninggalkan banyak masalah dengan ekonomi Indonesia. Karena itu, banyak orang dengan budaya Kristen ditemukan di bagian luar.
pada tahun 1602, Belanda datang untuk menjajah Indonesia dan merampas. Penjajahannya dimulai pada tanggal 20 Maret 1602. Pada tanggal tersebut juga VOC didirikan. Pada tahun 1949, Belanda memundurkan diri dari Indonesia karena mereka diserang Jepang, menyebabkan kemiskinan, Indonesia terpecah belah, dan peperangan antara saudara. Jepang. Setelah kemunduran Belanda dari Indonesia, Jepang saat tahun 1942 bersepakat dengan Indonesia untuk membenarkan Indonesia dan memberikan Indonesia. Tapi Jepang hanya menggunakan Indonesia untuk membantu peperangan dengan cara disiksa, penahanan tempat alasan, dan hukuman mati. Jepang juga membuat PPKI untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia, tapi dibubarkan dan diganti PPKI. Jepang mundur dari Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 20 November, Belanda menyerang kembali Indonesia karena Belanda tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menerima kekalahan dan berdamai. Sekarang Indonesia sudah damai, sudah mendapatkan kemerdekaan, dan semua berjalan tidak begitu lancar karena pandemi merusak ekonomi Indonesia. Yang penting sudah tidak ada peperangan antar negara lagi. Untuk tetap melestarikan budaya, agar budaya tetap bisa berkembang dengan seiringnya berjalan waktu dan tidak tergeser oleh budaya lain yang masuk ke dalam Indonesia dan membuat masyarakat makin cinta akan budaya kita.